berdoa selesai. Jenjang acara yang pertama yaitu kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Inggil. Kepada Ibu Inggil, waktu dan kesempatan kami persilakan. Hadirin dimohon. Waalaikumsalam. Dilaksanakan selama mengikuti kegiatan yang berat yang sudah dilakukan ini secara daring ya ini memberikan imbas ya, imbasnya itu pengaruh yang positif supaya kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nanti materinya juga akan disampaikan, saya juga sedikit ya nanti kebanyakan dari kelompok SMA bisa kapan waktu
kegiatan ini. Mari kita mulai. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Siswa Nur Hayati atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita menginjak acara materi kepada Ibu Sri Siswa Hayati boleh untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Reni Setiani Tias yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Sidoarjo dengan tema penerapan budaya positif. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Reni. Ibu Reni, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Karin selaku moderator. Terima kasih kepada Ibu Sis selaku koordinator komite pembelajaran. Selamat datang pada Pak Herman. Silakan Pak Herman untuk mengisi kursi yang ada di depan biar lebih dekat dengan layar, lebih jelas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini mengikuti kegiatan yang akan saya laksanakan, yaitu diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 Sidoarjo. Tema hari ini yaitu penerapan budaya positif. Ini adalah pemaparan materi dari modul 1.4. Jadi saya sudah mempelajari itu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang terakhir ini modul 1.4, temanya tentang budaya positif. Saya diberi tugas untuk mengimbaskan kepada teman-teman sejawat. Saya langsung saja masuk ke materi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Andi yang sudah bersedia menjadi operator saya. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Kemudian tentang motivasi perilaku manusia. Yang empat kebutuhan dasar. Kelima posisi kontrol restitusi. Nomor 6 keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Kita masuk ke dalam pembelajaran 1 tentang perubahan paradigma belajar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ada permainan. Nah, ini adalah permainan kepala tangan. Jadi saya dihitung nanti secara berpasangan, kelompok A dan kelompok B. Rekan A dan rekan B. Jadi nanti yang A bagian menulis kertas di kertas. Nanti saya akan membagikan kertas ini. Bapak Ibu yang posisinya sebagai A, grup A, menuliskan apa yang paling diinginkan atau paling berharga dalam hidupnya. Setelah ditulis, kemudian digenggam. Nanti yang bagian B, temannya di belakangnya, berusaha membuka genggaman tangan temannya. Itu baik lewat ucapan, ancaman, atau paksaan tindakan, terserah. Apapun bisa Bapak Ibu lakukan untuk berusaha membuka kepala tangan temannya. Saya bagikan dulu. Kalian bisa berkelompok dengan Bu Ita, kalian yang menulis, nanti Bu Ita yang membuka. Bu Zulaida bisa berkelompok dengan Bu Edi, Bu Zulaida yang menulis, di sini Bu. Pindah tempat Bu. Bisa. Pak Herman, tidak ada di depan Pak Herman. Itu ya, bersama Bu Pipit ya. Ini ada dompetnya. Kalau dompetnya nanti tidak bisa, masih ada banyak. Silakan kelompok yang pertama bisa menuliskan apa yang paling berharga dalam kehidupan. Mohon maaf ini aktor ya, saya perlu sebentar ya. Bisa sambil pikir, sambil menunggu aktor selesai.
bukan yang video ke Namanya juga pada kan. satu aja. Karena itu berkata. Oke, silakan 1, 2, 3, silakan monggo. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3. Lima, oke.
siswa tidak mengubah pelajar itu sepenuhnya, hanya nampak bagian luar saja, tapi di dalamnya ketika kita tidak melihat dia belum tentu, karena dalam dirinya tidak ada sebuah keyakinan. Dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka salah utamanya adalah harus disiplin dan kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi utama. Kata disiplin
atas. Nah, bisa kita lihat pada diagram tersebut ada berapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Ada berapa Bu Saudara? Ada 4, Ada 5. ada 5. Ya, di sini bisa dihitung ya Bapak Ibu. Yang di tengah itu juga dihitung jadi 1, 2, 3, 4 dan di tengah itu ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penghargaan. Kemudian kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Bila kita bisa memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini akan membantu kita dalam proses penyelesaian permasalahan para pelajar kita. Misalnya ada siswa kita senangannya diem saja di pojok, nggak mau bermain sama teman-temannya. Kenapa sih anak ini? Karena kita tahu ada kebutuhan dasar manusia. Kenapa ya kira-kira? Oh, jangan-jangan dia itu karena tidak diterima, tidak ada rasa kasih sayang yang dia terima dari teman-temannya. Jadi dia itu minder, tidak merasa nyaman dengan teman-temannya. Nah, solusinya bagaimana? Kita dekatkan dengan teman-temannya, kita tumbuhkan rasa kasih sayang teman-temannya kepada dia dan membuat dia diterima di lingkungannya. Seperti itu. Untuk contoh-contoh yang lain bisa nanti saya berikan lagi. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4, yaitu keyakinan kelas. Ini juga ada hubungannya dengan restitusi nanti. Jadi sebelum kita memberikan solusi atau mengatakan siswa kamu itu tidak baik, tidak benar, sebaiknya sebelumnya kita itu melaksanakan sebuah kesepakatan kelas. Jadi kita membuat peraturan di kelas kita, kesepakatan di kelas kita. Setelah kesepakatan itu jadi, kita buat keyakinan kelas. Sudah ya, anak setuju semua ya. Jadi kesepakatan itu dibuat oleh seluruh siswa. Misalnya maunya apa, kamu maunya apa, maunya apa dijadikan satu, dibuat kesepakatan kelas dan diyakini bersama-sama. Diyakini untuk dilaksanakan. Bila ini bisa dilaksanakan dengan baik, tentu saja akan menimbulkan lingkungan yang positif. Jika di dalam setiap kelas hasilnya baik, budayanya baik, lingkungannya positif, otomatis budaya di dalam satu sekolah itu juga akan baik dan positif. Nanti akan menjadi tumbuh budaya positif di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Ini cara dan prosedurnya ya Bapak Ibu. Memberikan tulisan dalam bentuk yang positif. Jadi kata-katanya tidak perlu dilarang membuang sampah, jangan seperti itu. Kata-katanya membuang sampah di tempat sampah. Jadi hindari kata-kata yang negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar tidak mudah lupa atau mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Contoh dan isi keyakinan kelas ini tidak hanya soal terlambat atau soal mengerjakan PR, tapi juga tentang menghargai teman, sopan santun, tanggung jawab yang bersifat tentang kepribadian juga boleh. Bapak Ibu mau sambil diminum boleh, sambil dijenis boleh. Selanjutnya langsung ke pembelajaran 5, yaitu tentang posisi kontrol. Dalam menghadapi permasalahan siswa, ada banyak tipe yang biasanya menyelesaikan masalahnya itu ada banyak tipe. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Contoh mudahnya seperti ini. Misalnya sebagai penghukum, anak salah. Kamu, sini. Terlambat aja. Ayo, lari ke
ketiga, menanyakan keyakinan. Yang dilakukan pertama tentang menstabilkan identitas yaitu dengan kata-kata pengantar. Ya nggak apa-apa, setiap orang itu pernah punya salah, guru yang tahu salah. Itu jadi dia tidak merasa yang bersama, menstabilkan. Yang kedua tentang validasi kebutuhan. Ini menanyakan alasan. Kenapa kok kamu melakukan seperti itu? Misalnya dia mencuri. Kenapa kamu kok mencuri? Nggak ada cara lain selain mencuri. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini untuk mencari solusi bersama. Sudah kamu seperti ini. Terus enaknya gimana kalau kamu melakukan hal ini lagi kamu mau melakukan apa? Konsekuensinya bagaimana? Ini mencari solusi bersama. Jadi ada 3 cara yang disebut sebagai restitusi. Ini saya akan memberikan pembelajaran yang saya lakukan selama modul 1.1 hingga modul 1.4. Dalam modul 1.1 itu mempelajari tentang filosofi Ki Hajar. Di situ banyak sekali diterapkan bagaimana sih kita harus mengajarkan pada siswa betapa pusat pada murid, betapa proses dan sebagainya. Saya mengambil satu, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan apa? Memaksimalkan bakat minat siswa dalam pengembangan kewirausahaan di kelasnya. Saya tahu di sini ada sekolah besar, sekolah bagus, vokasinya juga bagus. Tapi tidak semua siswa bisa mengikuti vokasi yang ada di sekolah yang sudah disediakan dengan instruktur tersebut. Oleh karena itu, saya berusaha memaksimalkan siswa-siswa saya yang ada di kelas saya untuk bisa melakukan keterampilan yang mungkin di vokasi itu ada, tapi mereka tidak bisa. Jadi saya kecilkan, saya wujudkan di dalam kelas saya. Ini contohnya seperti melukis di atas cobek, jadi souvenir. Kemudian menata boga, membuat es, itu dijual ke kelas-kelas lain. Selanjutnya Pak Andi, ini juga membuat bingkisan-bingkisan souvenir, kue-kue untuk dijual saat hari ini. Ada juga membuat batik, dan yang ini yang baru saya lakukan hari ini membuat ekoprint dengan teknik forming. Dulu pernah ada pelatihan di sini dengan teknik STEAM, tapi hanya untuk kulit-kulit tertentu. Saya ini juga tidak akan bisa jika
Buleni atas pemaparannya yang luar biasa mengenai penguatan budaya positif. Jadi untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Buleni kepada para hadirin. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, Bu Mahmuda. Bisa ke depan Ibu. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sudah banyak yang saya terima dari penjelasan Bu Reni tadi. Ada satu pertanyaan dari saya. Apakah budaya positif sekolah berdiri sendiri dalam menciptakan budaya yang baik? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mahmuda atas pertanyaannya. Jadi saya bisa langsung menjawab. Budaya, namanya budaya itu berarti sudah mengakar di dalam sebuah sekolah. Tidak datang begitu saja, tidak ujuk-ujuk. Nah, dan semua yang sudah ada di sekolah pasti ada hal positif, baik dari sekolah maupun dari siswanya. Itu pasti sudah ada hal yang positif. Tidak hanya menyangkut tentang perilaku, tapi juga tentang pembelajaran, sarana prasarana, kemudian guru-gurunya, tenaga pengajar, semua itu terintegrasi jadi satu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Intinya budaya positif, budaya baik itu harus dilaksanakan seluruh warga sekolah, berkolaborasi dan saling terintegrasi. Seperti itu teman-teman. Apa masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu apakah ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Pak Herman, silakan Pak Herman untuk maju ke depan. Dari paparan yang boleh disampaikan, ini sangat akademis dan saintifik ya. Tetapi kalau saya sedikit nambahin, dan nanti juga ada pertanyaan, bahwa setiap apapun, terlepas itu aturan, ilmu atau teknik, itu kan rohnya, itu kan kasih sayang. Jadi selama di situ ada roh kasih sayang, itu anak akan terasa energinya dan mudah untuk bisa terbuka apapun itu ya. Jadi saya akademis aturan apapun itu bisa jadi khawatirnya mengejar-kejar dengan total. Jadi kasih sayang itu menjadi penting, salah satu dasar supaya antara guru dan siswa betul-betul kalau dari sisi frekuensi itu sama. Kalau saya connect, maka apapun akan mudah bercerita. Itu satu. Nah, ini sekarang pertanyaan. Dari apa yang sudah disampaikan, memang ini saya mendengar, melihat ini lebih banyak memang di kehidupan persekolahan. Artinya budaya itu memang sebagai guru nampaknya dibidik kebanyakan itu di sisi sekolah. Padahal dalam kehidupan itu ada segitiga, ada rumah, ada masyarakat, dan ada sekolah. Nah, untuk eksplor terkait rumah, terkait di masyarakat, itu bagaimanapun tidak bisa dilepas. Kalau umpama di matematis sederhana, kalau di sekolah itu menyelesaikannya katakanlah 33%, yang sisanya di rumah sama di masyarakat. Nah, ini supaya menjadi sebuah gebul integrated, ini harus seperti apa? Terima kasih Pak Herman. Untuk yang pertama, setuju sekali. Itu tadi seperti yang sudah disampaikan juga dalam materi bahwa kita itu ada kebutuhan dasar manusia, rasa sayang. Kalau sudah ada rasa sayang, saya setuju sekali Pak Herman. Otomatis orang itu akan mau mengikuti. Misalnya mungkin kita sayang sama kita akan memberi nasihat atau mengajak pembelajaran itu menjadi lebih mudah. Terima kasih masukannya Pak Herman. Yang kedua, itu tadi tentang menumbuhkan budaya
Baik, untuk Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini yang sudah bersedia untuk mendengarkan dan memperhatikan materi. Untuk selanjutnya kita bisa menutup kegiatan ini. Ibu, terima kasih banyak Brani. Semoga bisa mengimbaskan lagi materi-materi di calon guru penggerak yang mungkin kita belum ada yang disampaikan di guru-guru yang lain. Jadi semoga bisa semakin disebarkan lagi materinya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir. Kami tutup kegiatan ini. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin waktu teman-teman dapat undangan secara informal ataupun formal kemarin itu, teman-teman sejawat dari Guru SMP Negeri Gedangan diundang oleh Bu Reni selaku calon guru penggerak, dan pada saat berada di ruangan memang sangat terasa. Dan alhamdulillah Bu Reni dalam mempresentasikan ini sangat luar biasa, teman-teman menjadi terstimulasi, sangat antusias karena dari apa yang dipaparkan ini sangat terasa kebutuhan akan layanan terhadap pendidikan, terhadap anak-anak ini menjadi satu yang ditonjolkan. Dan kemarin itu nampaknya atau faktanya itu kedisiplinan menjadi sesuatu yang harus diupayakan sehingga menjadi ada budaya positif di sekolah. Dari apa yang saya amati, dan ini fakta bahkan empiris, bahwa Bu Reni ini punya kapasitas dalam menstimulasi teman-teman, beri motivasi sehingga sangat terasa, di mana kemarin itu muncul tanya jawab dan sangat antusias. Karena Bu Reninya dalam mengkonstruksi narasi, menjelaskan apa yang dijelaskan, ini sangat terasa manfaatnya buat teman-teman. Bahkan memang Bu Reni sendiri, kesehariannya saya juga selaku teman sejawat dalam teaching in the class, ini luar biasa. Jadi memang beliau dalam keseharian menjalankan layanan pendidikan di kelas, ini anak dipahami sebagai satu personal yang punya karakter, di mana yang dibangun itu bagaimana anak menjadi tumbuh terkait apa yang potensi punyai, sehingga mereka dalam satu pembelajaran itu sangat terasa, menikmati banget. Jadi merasa untuk bisa berkembang bersama-sama. Jadi kalau saya amati ada dua hal. Kalau di ruangan kemarin ini memang dari yang disampaikan betul-betul bisa menstimulasi, bahkan Bu Reni sangat luar biasa terkait memotivasi, sehingga teman-teman pasca berkumpul, pasca diskusi ini membahas lebih lanjut. Asik ya kalau ada kegiatan semacam ini, kalau menjadi dibiasakan sehingga teman-teman bisa teraliri energi positif sehingga bisa berkembang bareng-bareng. Jadi memang kehadiran satu orang kalau punya value positif ini akan mengimbas menjadi satu perilaku baik seinstansi, dan ini insya Allah akan menjadi terwujudnya budaya positif ya. Dan kemarin itu kedisiplinan menjadi poin penting, karena bagaimanapun disiplin ini menjadi satu karakter yang memang harus ada, dan kemarin itu tampak banget penekanannya ke sana. Dan ini guru diajak untuk memahami bahwa sebelum melakukan tindakan itu memahami karakter anak ini menjadi satu keharusan. Dengan demikian Bu Reni memberikan gambaran yang integrated
bahwa kalau menangani satu kasus itu jangan sampai atas keinginan sendiri. Bahkan kemarin itu beliau menyampaikan ada keilmuan begini, kalau anak itu posisi melanggar atau ada kesalahan, jangan menjustifikasi dari pikiran guru. Bu Reni menyampaikan ditanya dulu penyebabnya, antesidennya apa, kemudian anak dikasih keleluasaan untuk menyampaikan, sehingga antara guru dan siswa pada saat punya problem itu bisa duduk bareng dan dua-duanya merasa nyaman. Artinya memang faktanya jadi guru, tapi dalam komunikasi seperti jadi teman. Ini yang paling mahal. Dan kemarin itu sangat terasa atmosfer itu menjadi yang dibaca teman-teman, dan itu sangat punya nilai positif terkait penjelasannya kemarin. Bahkan secara personal, mohon maaf ya, saya memang ini kan juga hariannya berada di SLB Negeri Gedangan ini. Bu Reni itu dalam konteks interaksi sosial terhadap teman sejawat ini luar biasa, bahkan keramannya juga tampak banget, dan kompetensinya memang di situ ada, sehingga kalau Bu Reni untuk kedepannya memperbanyak untuk diskusi, sharing terkait bagaimana memberikan layanan terbaik buat anak, sehingga anak akan tertangani dengan ramah dan bisa berkembang secara optimal. Intinya sangat positif apa yang kemarin dipaparkan, dan itu pun teman-teman juga menjadi saksi harian. Memang profil Bu Reni itu kesehariannya memang oke banget ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas apa yang saya amati, saya alami, saya ikuti terkait kegiatan kemarin. Saya mendapat banyak hal. Mudah-mudahan ini mengimbas ke teman-teman sehingga semuanya bisa belajar bareng, berkembang bareng. Yang penting apapun yang punya kelebihan itu bisa saling berbagi. Intinya praktek baik itu suatu yang harus dilakukan sehingga semuanya menjadi terimbas dan bisa berkembang bersama-sama. Dan kemarin itu sekali lagi matur nuwun atas apa yang telah dipaparkan. Barakallah. Baik, perkenalkan, nama saya Karina. Saya akan memberikan sedikit testimoni saya terkait dengan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Reni Setianing Tias yang merupakan calon guru penggerak di Kabupaten Sidoarjo. Jadi beberapa waktu lalu saya sudah mengikuti kegiatan diseminasi tersebut dengan materi yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Kegiatan dilakukan dengan baik dan lancar, dan juga rekan-rekan sejawat yakni guru-guru di SLB Negeri Gedangan mengikuti dengan sangat antusias dan juga semangat dalam mengikuti kegiatan karena mereka mendapatkan insight baru terkait dengan bagaimana cara memberikan budaya positif di sekolah. Kita seringkali anak-anak diminta untuk melakukan sesuatu atau merubah perilaku anak dengan cara mungkin memaksa, meminta, menyuruh, seperti itu. Kita mendapatkan materi baru terkait dengan budaya positif yang mengajak anak untuk berpikir kritis bahwa apa yang dilakukan anak saat ini akan mendapatkan konsekuensi pada akhirnya. Anak-anak diminta untuk berpikir kritis sehingga mereka menyadari dari dalam dirinya sendiri bahwa perilaku yang dia lakukan baik benar atau salah itu memberikan konsekuensi pada akhirnya. Jadi mereka diajak untuk berpikir kritis dan merubah perilaku mereka yang bersumber dari dalam diri mereka dengan kesadaran penuh dari dalam diri mereka. Jadi tidak ada dorongan dari luar, anak-anak bisa merubah perilaku mereka sendiri berdasarkan kesadaran dari dalam diri mereka. Tidak ada pengaruh luar dan juga tidak ada intimidasi dari orang lain. Jadi mereka bisa merubah perilakunya sesuai dengan apa yang mereka yakini. Hal ini memberikan manfaat bagi kami selaku guru dari anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa menerapkan di sekolah
untuk merubah perilaku anak menjadi lebih baik. Anak-anak berkebutuhan khusus biasanya memiliki perilaku-perilaku yang kurang menyesuaikan norma-norma yang ada. Jadi kita bisa merubah perilaku mereka dengan kesadaran mereka sendiri. Jadi dari segitiga restitusi yang dijelaskan oleh Ibu Reni, yang pertama kita menerima kesalahan dari anak, kemudian memikirkan mengapa itu bisa terjadi, dan juga kita memberikan solusi bagi anak tersebut apabila. Perkenalkan, nama saya Ibu Sugianti, saya guru SLB Negeri Gedangan Sidoarjo. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti diseminasi guru penggerak yang dipaparkan oleh Ibu Reni Septianingtyas dengan materi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Menurut saya materi ini sangat bermanfaat karena dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, kita mengajarkan siswa-siswi di sekolah untuk menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Dengan melakukan perilaku disiplin dan bertanggung jawab, maka siswa akan memiliki pribadi yang positif dan disiplin, yaitu dengan mengajak siswa untuk berpikir bahwa setiap perilaku yang dia lakukan akan mendapatkan konsekuensi dan mereka akan bertanggung jawab. Materi ini sangat cocok untuk kami terapkan kepada siswa-siswi kami yang ada di sekolah SLB ini. Saya sangat senang mengikuti acara ini karena materi telah disampaikan dengan sangat menyenangkan, membuat kami tidak jenuh. Untuk kalimat-kalimat di materinya sangat mudah dimengerti. Dan di sela-sela penyampaian materi, kami semua diajak bermain game sehingga membuat kami tidak jenuh. Harapannya ke depan Bu Reni akan selalu siap berbagi materi-materi yang beliau dapat di kegiatan guru penggerak dan bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih buat Bu Reni, semangat, semoga sukses. Kami tunggu materi-materi selanjutnya.